warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rizky Nurfitri. Di sebelah kanan saya ada Saya Zefania Sindar Kamur. dan di sebelah kiri saya ada Saya Difazila Adinda. kami bertiga dari kelompok mata kuliah Tata Kelola Pemilu, yang dimana di video kali ini kami akan membahas tentang perbandingan tata kelola pemilu di Indonesia dengan tata kelola pemilu di Malaysia. Gimana ya perbandingannya? Yuk kita simak pembahasannya. Pendefinisian tata kelola pemilu yang diberikan oleh Muzaffar dan Skedler disebutkan bahwa tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan adjudikasi peraturan. Pemilu di Indonesia dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat 3 macam sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Pada pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak. Pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Kemudian pada pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri, pemilu dikenal dengan sebutan pilihan raya. Pilihan raya Malaysia dilaksanakan dengan menggunakan sistem first past the post atau suara terbanyak merupakan pemenang. Sistem ini memungkinkan bagi para calon yang memiliki satu suara lebih banyak dari calon lain, maka dapat dipastikan ialah yang memenangkan pemilihan tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat 3 lembaga yang diutus untuk menyelenggarakan pemilu. Pertama, yang dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kedua, ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dan yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dan ketiganya merupakan lembaga yang independen di Indonesia. Untuk di Malaysia, lembaga yang menyelenggara pemilu atau pilihan raya adalah Untuk di Malaysia, lembaga yang menyelenggara pemilu atau pilihan raya adalah Suruhanjaya Pilihan Raya atau disingkat SPR, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Malaysia sendiri. Dalam pemilu di Indonesia dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pra-pemilu atau tahapan persiapan pemilu, kemudian yang kedua penyelenggaraan pemilu, dan tahapan yang ketiga atau terakhir yaitu tahapan pasca pemilu. Pada tahapan pra-pemilu atau persiapan pemilu di Indonesia, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Pertama, pembentukan regulasi merupakan satu kegiatan dalam menafsirkan berbagai regulasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemilu ke PKPU. Dalam tahapan pembentukan regulasi ini, KPU diharuskan untuk menerjemahkan amanat Undang-Undang Pemilu dalam bentuk aturan dan regulasi yang bersifat teknis sebagai bagian dari kerangka hukum pelaksanaan pemilu. Kedua, ada perencanaan dan anggaran pemilu, yaitu merupakan kegiatan di mana KPU merancang perencanaan strategis yang disesuaikan dengan tahapan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dari perencanaan strategis tersebut, ada alat ukur dan basis data yang menjadi bahan rujukan untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan setiap tahapan ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, ada rekrutmen badan penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan di mana dalam tugasnya sebagai badan yang bersifat hierarkis dan tetap, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan membentuk organ pelaksana yang bekerja di level provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga TPS. Untuk itu, KPU membedakan 2 jenis kelompok badan penyelenggara pemilu, yaitu yang bersifat tetap atau permanen di level nasional, provinsi, dan kabupaten kota dengan durasi waktu selama 5 tahun dan yang bersifat ad hoc
atau sementara di level kecamatan, kelurahan atau desa, dan TPS dengan durasi waktu pekerjaan yang bervariasi antara 1 tahun hingga beberapa hari pekerjaan sesuai dengan tahapan pemilu yang melekat menjadi tugas badan ad hoc tersebut. Keempat, ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemilu, informasi tentang peserta pemilu, dan tawaran yang mereka ingin sampaikan, dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara dan menghitung perolehan suara. Salah satu indikator kesuksesan dalam melakukan sosialisasi adalah kehadiran pemilih dalam melakukan pencoblosan kertas suara di hari pemilu. Nah, ternyata dari beberapa tahapan pra-pemilu di Indonesia ada yang berbeda loh dari Malaysia, yang dimana di Malaysia tahapan persiapan pemilu atau pilihan rayanya dimulai dari pemetaan wilayah dan jumlah kursi di parlemen. Selanjutnya, pemetaan untuk kelayakan seseorang yang ingin mencalonkan diri di parlemen. Dan kemudian barulah masuk pada pendaftaran pemilih yang dilakukan secara mandiri oleh pemilih melalui aplikasi yang disediakan oleh SPR, yaitu MySPR Simak. Dan terakhir ada proses perubahan alamat memilih atau tukar alamat mengundi. Hal ini yang dilaksanakan oleh SPR pada tahapan persiapan pilihan rayanya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perbandingan proses pemilu yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Pertama, kita lihat sistem pemilu yang digunakan. Indonesia menggunakan sistem pemilu langsung, artinya rakyat memilih langsung presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Selain itu, sistem ini berbasis demokrasi multipartai, sehingga ada banyak partai politik yang ikut bersaing. Berbeda dengan Malaysia yang memakai sistem parlementer dengan model first past the post, rakyat hanya memilih anggota parlemen dan partai pemenang mayoritas akan memilih siapa yang menjadi Perdana Menteri. Jadi di Indonesia memilih langsung pemimpin negara, sedangkan di Malaysia anggota parlemenlah yang menentukan pemimpin tertinggi. Sekarang kita lihat soal waktu pelaksanaan. Di Indonesia, pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali pada tanggal yang sudah dijadwalkan. Di sini rakyat memilih presiden, anggota DPR, dan kepala daerah secara terpisah. Di Malaysia, pemilu juga dilakukan setiap 5 tahun sekali, tapi jadwalnya lebih fleksibel. Pemilu diadakan setelah parlemen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agung atas saran Perdana Menteri. Kesimpulannya, jadwal pemilu di Indonesia lebih pasti, sedangkan di Malaysia bisa berubah-berubah sesuai situasi politik. Selanjutnya kita bahas badan yang menyelenggarakan pemilu. Di Indonesia, pemilu dikelola oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Badan independen yang bertanggung jawab atas seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga perhitungan suara. Di Malaysia, pemilu diselenggarakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR, namun ada beberapa kritik mengenai independensi SPR dibandingkan KPU di Indonesia. Jadi KPU lebih diakui independensinya, sementara SPR kadang dianggap terlalu dekat dengan pemerintah. Bagaimana dengan partisipasi pemilih? Di Indonesia, warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk bisa memilih. Kampanye yang masif biasanya membuat partisipasi pemilih di Indonesia cukup tinggi. Di Malaysia, sejak 2021, pendaftaran pemilih dilakukan secara otomatis saat warga mencapai usia yang ditentukan. Ini mempermudah partisipasi pemilih. Artinya sistem di Malaysia lebih praktis, tapi Indonesia punya momen demokrasi yang lebih terasa karena rakyat langsung memilih banyak pemimpin. Terakhir kita lihat tantangannya. Indonesia, tantangan utamanya adalah tentang logistik karena wilayahnya yang sangat luas dengan ribuan pulau yang harus dijangkau. Di Malaysia, tantangan utamanya lebih kepada transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, terutama terkait independensi penyelenggara pemilu. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan yang telah kita bahas di awal menyatakan bahwasannya tata kelola pemilu di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan signifikan baik dalam sistem maupun pelaksanaannya. Pemilu di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan 3 jenis sistem,
Yang pertama, sistem proporsional terbuka untuk DPR dan DPRD. Yang kedua, sistem distrik berwakil banyak untuk DPD. Yang ketiga, serta pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh 3 lembaga independen, KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan 3 tahapan utama, yaitu pra-pemilu, penyelenggaraan, dan pasca pemilu. Pada tahap pra-pemilu, terdapat pembentukan regulasi, perencanaan anggaran, rekrutmen penyelenggara, dan sosialisasi. Sementara itu, di Malaysia, sistem yang digunakan adalah first past the post yang lebih sederhana, di mana pemenang adalah kandidat dengan suara terbanyak. Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau disebut dengan SPR yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Tahapan pra-pemilu mencakup pemetaan wilayah, kelayakan calon, dan pendaftaran pemilih melalui aplikasi digital seperti MySPR, SEMAK. Kedua negara menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam merancang dan melaksanakan pemilu sesuai dengan kebutuhan politik dan sosialnya masing-masing. A few moments later. Nah, itu dia tadi beberapa perbandingan dari tata kelola pemilu di Indonesia dan di Malaysia. Harapannya semoga jadi penambah ilmu baru buat kita semua yang nonton. Sekian semuanya. Terima kasih. Bye-bye.